Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat di dalam kehidupan kita dan juga telah mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan hidup kepada cahaya hidayah dan inayah Allah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat dan hidup di dalam bayang-bayang hidayah Allah, kita akan berkemampuan untuk menata dan mengelola kehidupan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan tidak hanya dalam kehidupan di alam dunia ini, tetapi juga sampai kelak di dalam alam kehidupan akhirat. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Islam berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rahmat Allah. Rasul mengatakan bahwa rahmat Allah itu Allah ciptakan jumlahnya 100. Satu yang Allah turunkan ke alam dunia ini dan 99 nanti akan diberikan kepada hamba-hambanya dalam kehidupan di alam akhirat. Dengan rahmat atau kasih sayang Allah itulah kita memperoleh kehidupan. Dengan rahmat atau kasih sayang Allah itulah kita bisa menikmati kesehatan. Kita bisa menikmati rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa merasakan kebahagiaan dan dengan rahmat Allah itu pula lah kita bisa hidup berkasih sayang
hidup saling menghormati dengan damai, dengan saling menjaga dan menyelamatkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 2752, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat, 100 bentuk kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah turunkan daripadanya yang 100 rahmat itu wahidatan, hanya satu saja ke alam dunia ini. Bainal jin wal ins wal bahaim wal hawaim. Satu rahmat Allah itu Allah berikan untuk keseluruhan makhluk ciptaannya. Satu rahmat Allah itu Allah berikan untuk bangsa jin, untuk bangsa manusia, untuk al-bahaim, semua jenis hewan, dan juga untuk al-hawami, semua jenis tumbuhan. Jadi jin, manusia, hewan-hewan dan tumbuhan itu hanya mendapatkan 1 bahagian atau 1% dari 100% rahmat Allah. Fabiha yata'attafun, dengan rahmat Allah yang 1% itu, maka mereka, apakah bangsa jin, apakah bangsa manusia, apakah hewan-hewan, apakah tumbuhan, saling berbelas kasih. Wabiha yatarohamun, dan dengan rahmat Allah yang 1% itu, mereka bangsa jin, bangsa manusia, hewan-hewan dan tumbuhan saling menyayangi. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dan dengan rahmat Allah yang 1% itu, maka hewan liar yang paling buas sekalipun menyayangi anak-anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan, dan Allah mengakhirkan, menunda pemberian 99 rahmatnya yang lain, yarhamu biha bi'ibadahu yaumal qiyamah, di mana rahmat itu akan diberikan pada hamba-hambanya yang beriman nanti pada hari kiamat. Jadi ada 100 rahmat yang Allah ciptakan, hanya 1 rahmat yang Allah turunkan ke alam dunia ini. Dengan 1 rahmat itulah bangsa jin, bangsa manusia, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan saling berbelas kasih, saling membagi kasih sayang. Dengan rahmat Allah yang 1% itulah hewan yang liar dan buas
mengasihi anak-anaknya. Jadi kalau kita lihat, kalaulah seandainya sama sekali Allah tidak menurunkan rahmatnya, tidak menurunkan kasih sayangnya ke alam dunia ini, maka tentunya kehidupan di alam dunia ini akan mengalami kekacauan. Karena orang tidak punya rasa belas kasih, orang tidak berkeinginan untuk saling menyayangi. Yang ada adalah saling memangsa, saling menghabisi, saling menyakiti, saling menganiaya. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah, karena Allah masih menurunkan rahmat ke alam dunia ini, meskipun jumlahnya hanya 1% dari 100% rahmat yang Allah ciptakan. Bagi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, mereka diberikan keyakinan di dalam ajaran Islam. Dengan iman mereka, dengan amal soleh mereka, dengan ibadah-ibadah dan kebajikan-kebajikan yang mereka lakukan, sepanjang itu semua karena Allah dan untuk mencari rahmat, kasih sayang dan ridha Allah, maka dengan itulah mereka nanti akan masuk ke dalam surga untuk menikmati 99% lagi dari rahmat yang Allah ciptakan itu. Jadi kata kuncinya itu adalah bagaimana semua aktivitas kehidupan kita itu kita niatkan karena Allah, dan kita orientasikan, kita tujukan hanya untuk mencari rahmat Allah, kasih sayang Allah dan ridho atau kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengingatkan kepada kita semua bahwa amal soleh kita, ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita itu kalau tidak diiringi niat karena Allah, kalau tidak diiringi untuk mencari rahmat, kasih sayang dan ridho Allah, kerelaan Allah, maka amal-amal soleh, ibadah-ibadah itu dan juga kebajikan-kebajikan itu tidak akan bisa mengantarkan seorang hamba yang beriman untuk masuk ke dalam surga. Jadi amal saja, ibadah saja, kebaikan saja tidak bisa membuat orang masuk ke dalam surga kalau tidak diiringi dengan kesemuanya itu dilakukan karena Allah. Kesemuanya itu dilakukan hanya untuk mencari rahmat, kasih sayang Allah dan ridha Allah. Itu harus kita cermati, kita hayati, kita pahami dengan baik, supaya amal-amal kita itu tidak menjadi sia-sia, supaya ibadah-ibadah kita tidak menjadi sia-sia, semua kebaikan-kebaikan kita tidak menjadi sia-sia. Tata hati kita, kelola batin kita, manage dengan baik jalan berpikir kita, agar apapun yang kita lakukan itu hendaknya kita niatkan karena Allah dan kita tujukan hanya untuk mencari rahmat dan ridha Allah. Dengan begitu amal, ibadah dan kebaikan kita akan mampu mengantarkan kita ke dalam surga karena diiringi oleh rahmat dan ridha Allah.